Natural Solution Pak 56. Kita juga mempunyai tumbuhan berasal dari lumut banyak di sekitaran kita, tetapi untuk kejelasan itu jenis apa dan nama apa kita tidak tahu, tetapi biasa bertempat di tempat yang alami, lembab, kemudian banyak tumbuhan lumut, kemudian batu-batuan menumbuhkan tumbuhan jenis seperti ini. Kita singkirkan dulu, kita singkirkan sementara saja, nanti kita kembalikan. Saya dekatkan kamera, kawan. Seperti ini. Ini dari beton, kemudian ini batuan kapur. Nah, biar jelas, kawan. Nah, ini batuan kapur. Di atas batuan kapur. Kemudian ada tumbuhan seperti ini, kawan. Kita lihat. Ini sering kita menjumpai menempel di batuan kapur, bahkan oleh sebab itu kita katakan bahwa tumbuhan ini setelah tumbuh karena batuan kapur yang ada di sekitaran bangkus itu ditumbuhi lumut dulu, kemudian seperti ini juga tumbuhan pakis seperti ini, juga tumbuhan hias seperti ini. Kita coba yang jarang kita jumpai akan kita budidaya di dalam media lain agar kita nantinya itu tahu dengan jelas ini jenis tumbuhan apa. Kita ambil yuk dengan alat sederhana, kita sediakan pisau seperti ini agar mudah untuk mengambil tumbuhan ini. Sekali lagi saya ulang, Natural Solution Pak 56 itu kita katakan juga natural planting atau edition planting, sebab ini dengan alami dan kita tahu dari faktor tumbuhan lumut dulu tumbuh di batuan kapur putih. Adanya tumbuhan-tumbuhan bermacam-macam seperti ini yang sebelumnya memang banyak yang belum kita ketahui. Nah, semoga nampak jelas, kawan. Ini tempatnya sempit sekali. Nah, kita kumpulkan tumbuhan yang lain dulu, kita sisir-sisir. Ingat, kalau kita mau menempatkan budidaya dari tanaman berasal dari tumbuhan lumut ini, jangan kita cabut begitu saja, kawan, sayang. Jadi harus kita sisir bersama lumutnya. Paling tidak perakaran itu masih menyangkut habitat sekitarnya, jadi masih menyangkut lumut-lumut yang masih asli, sehingga perakaran itu masih menyediakan hara. Kemungkinan tanaman ini mudah tumbuh ketika kita pindah atau kita budidaya. Nah, seperti ini. Kita sisir-sisir dulu lah, kita amankan dulu dari perakaran-perakaran yang kira-kira penting untuk menyerap hara. Kalau kita sembarangan menyabut nanti layu, sayang, kawan. Nah, seperti ini, kawan. Kita sisir-sisir dulu lah. Nah, seperti ini biar. Nah, ini akarnya masih kemana-mana juga kita sisir. Kita selamatkan akarnya, kawan. Jadi akarnya itu masih membawa
media alami yang kita sebut sebagai natur, media natur lumut, paling tidak akar lo membawa harala seperti ini. Ingat, jika sahabatku semuanya mendapati tanaman yang menempel di batuan kapur, kita sebut sebagai tanaman alami. Jangan rusak perakarannya kan, jangan potong begitu saja, sebab ini pertumbuhannya untuk menyerap hara itu sangat minim. Nah ini akarnya tersisir sebentar. Baiklah, kita pindah ke media tanam lain. Semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya bahwa banyak jenis tanaman yang memang belum kita ketahui. Dari kita memegang seperti ini banyak pulut kawan, maksudnya pulut banyak getah luaran. Apakah betul ini jenis apa itu, jenis anggur kecil namanya buah-buah baleci atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi sebelumnya memang kita tidak memiliki jenis tanaman ini sekitaran sini. Kita pindah di tempat yang baru. Ini tanaman kita letakkan, kita juga geser ini sebentar, sedikit kita geser. Nah, kita juga telah menyediakan media tanam, kita cari dulu kawan. Nah, biasa kawan, ini bahan-bahannya memang kompos daun kering sama tanah. Nah, kita jadikan media tanam. Nah, kita tancap seperti ini saja. Ingat, setelah bertanam kita selalu akan menjaga kelembapannya agar ini cepat mudah tumbuh kembang. Kita carikan media kawan yang sekiranya lembab akan lebih baik. Nah, kita lepas dulu. Nah ini ada media tanam. Nah, tetap kita manfaatkan air untuk membasahi tanaman ini. Kita siram dengan air. Nah, dengan air secukupnya saja kawan. Nah, kita tentu menyediakan air sebelumnya. Sebab ini media tanamnya sudah sangat basah dan lembab. Tapi tentu harus kita tambah dengan air seperti ini. Semoga kita jelas suatu saat jenis tanaman ini tampak daun-daunnya sangat bagus sekali berwarna hijau putih. Mungkin ini karena pengaruh media tanam, kita pun juga belum jelas, sebab ini juga coraknya lain. Kalau baleci yang kita ketahui memang punya bentuk itu lain kawan, tidak seperti ini dari corak-corak daunnya. Cuma tanaman ini sangat mirip sekali.
kita usap-usapkan saja begitu. Sahabatku semuanya, jangan mencontoh bangkus kawan. Hendaknya sediakan lap dan sebagainya juga. Jari-jari sahabatku silahkan gunakan pembungkus plastik atau kaos tangan jika tidak biasa memegang media tanam tanah. Kita bangkus sudah terbiasa dengan hal ini semuanya. Alhamdulillah selalu sehat-sehat. Tumbuhan yang berasal dari lumut yang pernah kita sharingkan di sini, jenis tumbuhan pakis. Kita juga budidaya di lahan pot yang biasa menempel di batuan kapur, tetapi juga banyak yang tidak kita budidaya sebab sangat banyak sekali seperti tumbuhan lumut meniran. Kemudian yang kedua, sharing pak kemarin, pak 55, sepertinya seperti tumbuhan teksturnya seperti tumbuhan berumbi atau tumbuhan rempah. Yang ketiga sekarang seperti ini kawan. Nah, tumbuhan ini kita hadapkan ke kamera yuk. Medianya, tempatnya sangat sempit sekali. Nah ini, coba sahabatku perhatikan semuanya, ini punya corak. Nah, putih, hijau, juga garis-garis daunnya kawan. Entah apa namanya tumbuhan ini kita juga belum jelas. Juga banyak di sekitaran alam kita, tetapi kita tidak pernah menemui atau menjumpai sampai ini tumbuh subur menjadi besar. Semoga dengan cara saya pindahkan satu jenis tanaman ini, kita akan tahu persis jenis tanaman ini. Mungkin juga tanaman ini kedepannya akan sangat indah kita jadikan tanaman hias. Inilah yang saya maksud di batuan kapur putih. Kita teknik budidaya, pot di atasnya kita isi medium tanah, batuan kapur putih, kompos hijau daun, cukup air, cukup matahari. Akhirnya dari rembesan keluar natrium klorida hebat dari hasil rembesan. Kemudian kita beri jagrek batuan kapur. Akhirnya batuan kapur itu selalu terlaliri natrium klorida hebat dari rembesan, kemudian tersinari matahari, oksigen cukup. Cepat sekali dalam beberapa tahun menumbuhkan tumbuhan lumut. Itu jagrek batuan kapur ini sudah seperti tumbuhan lumut semuanya. Ada lumut meniran, ada lumut jenisnya lain-lain. Kemudian tumbuhan pakis, juga tumbuhan yang kemarin saya juga susah menyebutnya jenis apa. Yang sekarang ketiga kalinya adalah ini. Entah kita sebut natural edition planting atau natural solution, terserah kita semua. Lebih enaknya untuk menyebutnya, tetapi ini adalah natural solution pak 56, natural edition planting. Tumbuhan lumut menempel di batuan kapur, semoga tumbuh subur. Kita taruh di tempat yang lembab di sekitaran sini saja kawan, nggak usah jauh-jauh. Kita carikan tempat yang sekiranya nanti ini cepat tumbuh kembang, ya, cepat berkembang biak. Nah, taruh di sini saja kawan. Ya, ini kita ambil ada jenis rambutan, kita ganti, tempatkan tanaman yang baru. Nah, seperti ini kawan. Ini kita demi untuk menjaga kelembapan. Nah, kita tempatkan di sini kawan. Nah, ini tumbuhan yang barunya. Nah, ini agar tidak terlalu terik tersinari matahari. Juga ada tumbuh jenisnya satu lagi.
Nah, ini semoga ini juga tumbuh subur. Tentu media jagrak batuan kapur seperti ini kawan, kita akan selalu menjaganya dengan tanaman ini berada di bagian atas. Jadi tumbuhan lumut di sini akan selalu subur di saat musim penghujan atau musim kemarau. Inilah manfaat jagrak batuan kapur alami. Kita kesulitan untuk budidaya, cara menumbuhnya kannya secara makro kawan, ini hanya secara alami saja. Sebab seperti tumbuhan pakis juga jenis lain-lain itu memang tidak ada spesial benih kecuali dari anakan-anakan tumbuhan pakis ini. Bahkan tumbuhan pakis ini bisa berkembang biak melalui anakan-anakan, dan sulit sekali ketika anakan-anakan ini kita tunas-tunas baru di sekitar tumbuhan pakis ini kita pecah, kita budidaya, sulit sekali pertumbuhannya. Oleh sebab itu kita ngambil dari media jagrak batuan kapur yang menempel di maksud saya kita mengambil benih jenis pakis haji ini yang menempel di dinding batuan kapur putih. Itu lebih mudah untuk kita pindah, untuk kita budidaya. Demikianlah sahabatku semuanya, ada 3 sudah yang pernah kita budidaya, dan ini yang pertama tumbuhan pakis. Tumbuhan pakis pun juga jenisnya bermacam-macam. Kemudian yang kemarin Pak 54 Natural Solution, sekarang Pak 56. Entah kita menyebut apa itu namanya besok. Jadi kita tidak menamai, asal mencontoh nama-nama yang kira-kira belum jelas. Edison Natural Planting Natural Solution Pak 56. Untuk sahabatku semuanya, salam semangat dari Kota Tuban, di luar Kota Tuban, di seluruh Indonesia, juga di seluruh penjuru dunia. Salam untuk mengetahui alam kita, geografis kita, tentang tanaman kita. Salam semangat dari Agus Wito Channel.